pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kabar anak-anak semua pasti baik-baik saja. Oke, hari ini kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Sebelum masuk pada materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan tentang pengertian daripada statistika. Yang kedua, kalian mampu menentukan rata-rata mean maupun menentukan rata-rata median, dan yang terakhir mampu menentukan modus dari suatu kumpulan data. Baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk pada materinya. Yang pertama, pengertian daripada statistika. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data itu sendiri. Itu kalau pengertian statistika. Lalu, cara penyajian data. Dalam penyajian data, ada beberapa cara penyajian yang bisa kita lakukan dalam menyajikan data. Yang pertama, bisa dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram. Ini ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan diagram garis. Ini cara penyajian data itu sendiri. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus pada data tunggal. Ini data tunggal. Yang pertama mean atau rata-rata. Mean adalah rata-rata. Untuk simbol mean, ini dibaca dengan X bar. Sedangkan untuk rumus mean itu sendiri, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 titik-titik ditambah Xn per N. Untuk X1, X2, X3 sampai ke Xn itu adalah data yang akan kita carikan rata-ratanya. Sedangkan untuk N di sini sama dengan banyaknya data. Untuk lebih jelas, kita masuk pada contoh soal. Contoh. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut. 2
3, 3, 6, 8, 1. Ini yang diketahui. Yang ditanya penyelesaian. Perhatikan rumus yang akan kita gunakan. Tulis rumusnya, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah titik-titik ditambah Xn per N. Maka X bar sama dengan X1, X2, X3. Perhatikan data yang di atas. Untuk nilai X1 sama dengan 2, nilai X2 3, dan seterusnya. Tambah 8 ditambah 1 per N di sini adalah banyaknya data. Maka banyak data dari contoh soal ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak data dari soal itu ada 6. Maka X bar sama dengan jumlahkan yang di atas. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 1. Hasilnya 30 per 6. Jadi 30 per 6, 5. Jadi rata-rata nilai dari nilai di atas adalah 5. Selanjutnya kita akan belajar mengenai median. Median artinya nilai tengah dari suatu data. Untuk simbol median yaitu ME. Dalam median terdapat 2. Median data ganjil, dua data, dan median data genap. Yang pertama kita akan belajar tentang median data ganjil. Untuk rumus yang digunakan untuk median data ganjil yaitu MS sama dengan X dalam kurung M tambah 1 per 2. MS sama dengan X dalam kurung M tambah 1 per 2. Sebagai contoh soal, agar lebih mudah dipahami, tentukan median dari data berikut. 3, 4, 5, 6, 2. Maka ditanya median. Penyelesaian. Perhatikan yang pertama, perhatikan data yang ada. Kita hitung dulu berapa datanya, maka kita akan mengetahui dia data genap atau data ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti dia data ganjil. Maka kita pakai rumus yang ini. Yang kedua, sebelum kita menentukan nilai mediannya,
kita harus mengurutkan data itu sendiri. Kita urutkan dulu 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita urutkan, langsung masuk ke rumusnya. ME sama dengan XN ditambah 1/2. KME sama dengan X. N banyak data. Banyak datanya ada 5, maka 5 ditambah 1/2 sama dengan X. 5 tambah 1, 6/2 sama dengan 6 bagi 2, 3, berarti X3. Perhatikan, MN-nya sama dengan X3. Perhatikan untuk data yang sudah kita urutkan tadi. X3 berarti data yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti data yang ketiga sama dengan 4. Jadi, median dari data di atas adalah 4. Tekan. Kita akan mempelajari tentang median data genap. Untuk rumus daripada median data genap yaitu MS sama dengan XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1/2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Tentukan nilai tengah dari data berikut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soalnya. Tentukan nilai tengah dari data berikut. 2, 3, 3, 6, 8, 1. Yang diketahui, yang ditanya median. Penyelesaian. Yang pertama kita urutkan data yang di atas. Urutkan dari yang terkecil. 1, 2, 3, 3, 6, 8. Setelah kita urutkan, kita perhatikan datanya. Apakah dia data ganjil atau genap? Kita hitung dulu jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia datanya 6, maka kita pakai median genap. Maka masukkan rumusnya. ME sama dengan XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1/2. KME-nya sama dengan X. N-nya banyak data. Banyak datanya di sini ada 6. Maka 6/2 ditambah X. N/2, 6/2 juga ditambah 1/2. Maka MS sama dengan X. 6/2, 3 ditambah X. 6/2, 3 ditambah 1/2. Maka ME sama dengan X3 ditambah X3 ditambah 1. Perhatikan, dia X3 berarti dia data yang ketiga. 1, 2, 3. Data ketiga di sini adalah 3. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 1/2. Maka ME sama dengan 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 7/2. Jadi ME-nya sama dengan 7/2 sama dengan 3,5. Jadi
Median dari data di atas adalah 3,5. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai modus. Modus artinya data yang sering muncul. Maksudnya di sini datanya bisa muncul 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali dan seterusnya. Untuk simbol modus sendiri adalah MO. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Dua, tiga, 6, 8, 1. Maka penyelesaian. Perhatikan data yang sudah ada, yaitu datanya 2, 3, 6, 8, 1. Dari data itu sendiri kita sudah tahu yang dimana modusnya. Modusnya dari data yang sering muncul. 2 dia muncul 1 kali, yang 3 dia muncul 2 kali, yang 6 dia muncul 1 kali, 8 1 kali, dan 1 kali. Maka nilai modus dari data ini adalah 3. Maka MO-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 munculnya 2 kali. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan belajar di rumah, pelajari dan dalami materi kita hari ini. Selamat pagi.